Shalom, selamat pagi. Selamat menikmati kasih dan penyertaan Tuhan bagi kita semua. Saat ini dari tempat kita masing-masing, mari kita sama-sama dibekali lewat firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami bersuka cita akan kesempatan ini karena kami terus melihat kebaikan Tuhan. Tuhan boleh jaga dalam tidur kami semalam dan boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Saat ini kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus yang akan menuntun agar kami boleh benar-benar diberikan kefokusan dan bahkan kesungguhan hati untuk dibentuk lewat firman ini. Jauh daripada itu, ampuni setiap salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan kita saat ini diambil dalam Ulangan 4 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-14 yang bunyinya demikian. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu, aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai seorang pemimpin, Musa menyadari bahwa ketika bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, mereka akan berhadapan dengan tantangan iman dan hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain dengan tradisi dan kepercayaan mereka. Oleh karena itu, sebelum waktu kematiannya dan sebelum pergantian kepemimpinan darinya kepada Yosua sebagaimana perintah Tuhan, Musa meninggalkan suatu warisan yang nilainya kekal untuk kehidupan penerusnya dan seluruh umat Tuhan. Warisan tersebut termuat dalam perkataan-perkataannya yang mengandung perintah Tuhan untuk diwariskan kepada anak, cucu, cicit bangsa Israel. Musa menasehati dan meminta bangsa Israel untuk mengingat Tuhan dengan segala ketetapan dan ke-10 firman-Nya, untuk diberitahukan serta diajarkan kepada kaum keturunan di negeri kemana mereka pergi dan mendudukinya, agar tidak hilang dalam ingatan mereka, di mana bangsa Israel telah melihat bagaimana Tuhan menyatakan kehadiran dan kuasa-Nya pada saat pemberian ke-10 firman yang dituliskan dalam 2 loh batu. Bahkan kita boleh melihat pekerjaan tangan Tuhan yang besar dan dahsyat telah dialami untuk diteruskan kepada generasi selanjutnya. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita pun berkewajiban untuk meneruskan pengetahuan dan penglihatan mengenai perbuatan-perbuatan Tuhan, perjanjian dengan Tuhan, perintah dan hukum-hukum Tuhan kepada angkatan selanjutnya. Hal ini agar supaya mereka boleh mengasihi Tuhan dan tidak terputus dari kasih karunia-Nya. Hidup yang takut akan Tuhan dengan mencintai firman-Nya patut menjadi warisan rohani bagi anak, cucu, cicit kita,
agar supaya semua pekerjaan dan perbuatan Tuhan yang dahsyat tidak dilupakan. Keluarga kita adalah tempat yang utama untuk menanamkan nilai-nilai kekristenan, karena dari keluargalah lahir anak-anak, cucu, cicit sebagai generasi baru, di mana pewaris cita-cita dan perjuangan bagi masa depan gereja bahkan bangsa. Dalam hal ini, peranan keluarga sebagai tempat persemaian benih-benih iman harus diperkuat. Dari keluarga yang tangguh iman, maka lahir gereja dan bangsa yang besar. Karena itu, mari kita wariskan perintah Tuhan dan keteladanan hidup yang baik bagi anak, cucu, cicit kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, firman ini menegur dan mengingatkan kami untuk meneruskan pengetahuan dan penglihatan akan kebaikan Tuhan. Mampukanlah kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, supaya dapat mewariskan perintah-perintah-Mu dan mengajarkan keteladanan hidup yang baik bagi anak, cucu, cicit kami. Ini doa kami. Haleluya. Amin.